warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Amin. Baik, hari ini saya absen terlebih dahulu ya. Coba, Rike Risma, Raisya Nabila Bintang, Rizal Hafid. Oke, baik, masuk semuanya ya. Masuk semua, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Baik, kalau bisa setiap pagi sarapan dulu ya sebelum masuk ke kelas. Baik ya, saya juga mengingatkan karena ini kan sudah musimnya musim hujan, jadi dijaga kesehatannya. Kalau tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar di rumah saja, ataupun kalau keluar rumah selalu sedia jas hujan supaya tubuh kita tidak terkena air hujan, tidak kedinginan, yang mana itu bisa membuat imunitas kita turun. Dijaga kesehatan kita sama-sama, begitu ya. Oke, baik. Hari ini pelajaran pendidikan agama Islam hari ini kita akan belajar tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menunjukkan sikap cinta tanah air. Oke, baik, sebelum itu, apakah kalian itu sudah pernah mendengar tentang kata cinta tanah air? Sudah. Coba salah satu, apa yang kalian tahu tentang cinta tanah air itu? Coba salah satu, siapa? Oke, silakan Mas Farhan. Apa yang kamu tahu tentang cinta tanah air itu? Hampir sama dengan kata nasionalisme. Yang lainnya? Yang lainnya ada yang tahu? Oke, coba Mas Rizal. Menurut saya cinta tanah air itu bisa didefinisikan sebagai suatu sikap, suatu jiwa yang dimiliki oleh seseorang, yang mana seseorang tersebut memiliki kecintaan, kemudian memiliki perasaan yang membela bangsa atau negaranya. Oke, bagus sekali. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita cari sama-sama ya. Yang kedua, bagaimana cara kalian sebagai pelajar menunjukkan sikap cinta tanah air itu seperti apa? Ada yang bisa menjawabnya? Coba, ya Mbak Rika seperti apa? Salah satunya dengan contoh membeli barang dari dalam negeri, buatan membeli produk dalam negeri. Yang lainnya, coba Mas Rajwa. Belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Itu ya, meskipun contohnya tadi itu sudah sangat baik, meskipun contoh-contoh yang lain juga masih sangat banyak sekali, begitu ya. Silakan disimak video berikut ini. Tadi kita itu sudah membahas tentang cinta tanah air, tetapi ternyata secara faktual ada aja loh permasalahan dalam sikap mencintai cinta tanah air itu. Oke, kita simak terlebih dahulu ya videonya ya. Oke, baik. Sudah kalian simak? Oke, di dalamnya isinya tentang apa? Buang sampah sembarangan. Terus melanggar lalu lintas.
pertanyaan saya, apakah perilaku-perilaku tersebut itu mencerminkan sikap cinta tanah air? Apakah fenomena tersebut ada banyak atau sedikit di sekitar kita? Ada banyak, gitu kan ya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana solusinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu ya. Baik, hari ini kita akan belajar, kita akan berdiskusi tentang problematika cinta tanah air yang ada seperti ya dalam video tersebut. Untuk itu kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Oke, baik. Akan saya bagi kelompoknya. Kelompoknya Mbak Rike, Mbak Saskia, Mbak Anissa, dan Mbak Raisya. Kemudian kelompoknya Mas Rizal, Mas Rajwa, Mbak Mela, sama Mbak Putri. Kemudian yang kelompok yang ketiga, kelompoknya Mbak Dea, Mas Farhan, dan Mas Nesta. Oke, baik, saya bagikan LKPD untuk kalian ya. Silakan kalian cermati petunjuk belajarnya, kalian simak bagaimana cara mengerjakannya. Baik. Pertanyaan yang perlu kalian pecahkan dengan teman kelompok kalian. Yang pertama adalah penyebabnya apa sehingga terjadi problematika cinta tanah air itu. Yang kedua, dampaknya apa kalau hal-hal tersebut tetap ada di lingkungan kita. Dampak untuk kita itu apa? Dan yang ketiga, solusinya bagaimana supaya hal-hal tersebut tidak terulang kembali. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, baik. Silakan kalian mendiskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah itu, hasil diskusinya silakan kalian kumpulkan, silakan kalian tulis dalam selembar kertas. Silakan mulai mengerjakan, waktunya 30 menit. Silakan dimulai. Kita kan belok kan ya di situ ya. Mana lek nama dulu sama dulu nanti ada yang lihat sama Dek PPT ya kita bikin ini tadi ya. Kenapa tak nyatet dulu ya? Ada yang kesulitan sama 3 pertanyaan tadi? Sementara masih cukup Bu. Nanti kalau kita kesulitan nanti langsung kabari Bu. Oke, baik. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Ada kesulitan terkait dengan penyelidikan kalian tentang 3 pertanyaan tadi? Oke, baik. Gitu ya. Baik, waktunya sudah selesai ya. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau begitu silakan duduknya dirapikan, semuanya hadap ke depan semuanya. Kalian tadi sudah berdiskusi ya. Sebelum presentasi kita peregangan dulu ya. Coba tangannya ditaruh di atas semuanya. Oke, kita tepuk-tepuk dulu ya. Oke, coba sekarang tangannya ditaruh di depan. Kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 0. Ya, 0 itu berapa Rizal? Iya, begitu ya. Kita ulangi sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Oke, bagus sekali. Ya, selanjutnya kita presentasi ya. Oke, baik. Silahkan kelompoknya Mas Rizal untuk presentasi ke depan. Kelompok yang lain, silahkan kalian membuat resum dari apa yang disampaikan oleh kelompoknya Mas Rizal dan teman-teman. Kalian nanti juga boleh memberikan pertanyaan dan tanggapan. Begitu ya? Oke, silakan kelompoknya Mas Rizal dan teman-teman untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Problematika Cinta Tanah Air. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyebab dan dampak dari problematika cinta tanah air. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab
terjadinya problematika cinta tanah air sesuai pada video yang sudah diputar sebelumnya. Jadi menurut kami dari hasil diskusi kami kurang lebih ada 2 poin mengapa problematika cinta tanah air ini dapat terjadi. Yang pertama karena kurangnya pendidikan tentang nilai kebangsaan. Ketidaktahuan tentang sejarah, kebudayaan, dan juga perjuangan bangsa Indonesia kepada rakyat Indonesia itu sendiri dapat membuat seseorang atau rakyat itu memiliki cinta tanah air itu yang terkandung dalam dirinya itu kurang. Jadi dan yang kedua adanya kurangnya kesempatan untuk berkontribusi. Nah, jika seseorang ini merasa tidak diberi ruang untuk berkontribusi, kemudian merasa tidak penting bagi negara, maka mereka cenderung tidak peduli terhadap tanah airnya sendiri. Kemudian untuk dampak daripada problematika cinta tanah air akan dijelaskan oleh Rajwa. Jadi ini tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang problematika cinta tanah air? Boleh ditanya. Jadi saya punya pertanyaan, gimana nih sebagai siswa tentunya kita yang di bangku SMA ini, kita itu kan tentunya ada ekstrakurikuler di sebuah SMA dulu. Nah, SMA itu kan memiliki ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler apa yang mendukung kita cinta terhadap tanah air kita sendiri? Sepenuhnya. Baik, terima kasih Mbak Raisya. Akan kami jawab dengan rekan-rekan kami. Izinkan menjawab dari pertanyaan Mbak Raisya. Untuk ekstra yang bisa mendukung rasa cinta tanah air, diantaranya itu ada ekstra paskib. Karena di sana kita akan mempelajari lebih dalam tentang suatu susunan negara dan asal-usul negara. Jadi mungkin dari ekstra sekolah kita bisa ikut ekstra paskib supaya bisa meningkatkan rasa cinta tanah air. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kita kali ini juga dengan kalian menyimak presentasi teman kalian tadi yang ada di depan kelas tadi, bisa disimpulkan bahwa penyebab dari problematika cinta tanah air itu adalah kurangnya pendidikan kebangsaan, kurangnya kesadaran, terus kemudian pengaruh budaya asing atau globalisasi. Selanjutnya, dampaknya apa untuk kita kalau ada terus-menerus sikap yang tidak mencintai tanah air itu? Terpecah belah, terus kemudian mudah untuk diadu domba dan lain sebagainya. Begitu ya. Terus yang terakhir, solusinya bagaimana supaya tidak terjadi lagi problematika cinta tanah air tersebut? Dengan mengikuti ekstrakurikuler. Yang lainnya? Menanamkan rasa nasionalisme. Kemudian menyaring budaya asing yang masuk. Begitu ya. Oke, baik. Itu tadi ya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan. Seru ya, bagaimana tadi ketika kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing tadi? Asik ya, oke, baik begitu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan penilaian ketika kalian dalam proses belajarnya yang tadi. Untuk kelompoknya Mbak Rike, untuk kemampuan bekerja sama dalam memecahkan masalah tadi sudah baik, sudah terlihat dan dilakukan dengan baik. Untuk kelompoknya Mas Farhan tadi, penyumbangan ide dan solusinya sudah terlihat, namun perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu ya. Oke, kita ketemu lagi pekan depan. Pekan depan kita akan belajar tentang pesan Quran Surat Al-Qasas ayat 85 tentang cinta tanah air. Pekan depan kita akan membuat sebuah proyek. Apakah kalian mau membuat sebuah proyek? Oke, pekan depan kita akan membuat sebuah proyek namanya adalah studigram. Gitu ya. Jadi silakan bahan dan alat-alatnya kalian persiapkan dari rumah. Pekan depan kita di kelas akan membuat sebuah proyek. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam